Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Isrun SPDI beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Matsama, Bapak Haji Rofiul Amin MPD beserta jajarannya. Yang kami sayangi pula anak-anak calon siswa Madrasah Aliyah Al-Azhar tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, berkenalan dalam acara Matsama meskipun dengan keadaan pandemi, namun dapat kita laksanakan bersama dengan secara daring atau virtual. Mudah-mudahan tetap dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang kami sayangi, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu, selamat bergabung dengan kami di Madrasah Aliyah Al-Azhar. Ya, inilah kami. Nanti akan kalian ketahui bahwa di madrasah ini akan ada apa saja diprogramkan dalam madrasah ini, kurikulum apa saja yang ada di madrasah kami, ekstra apa saja yang ada di madrasah kami. Nanti akan kalian lihat bersama melalui program Matsama ini. Mungkin yang dari Sanawiyah sudah banyak tahu tentang kami, namun yang dari Sanawiyah Al-Azhar sudah banyak yang tahu tentang kami. Namun ada beberapa siswa yang memang Sanawiyahnya tidak dari Al-Azhar. Nah, itu kami harapkan betul-betul bisa menyimak apa yang disajikan di Matsama kali ini, supaya nanti ketika kita belajar di Madrasah Aliyah ini selama 3 tahun ke depan, kita bisa mengikutinya dengan baik, gitu nggih. Nah, sebelum saya mulai, kenalan dulu, nama saya Uswatun Hasanah. Saya asli kelahiran dari Legowo, asli Legowo. Orang tua saya asli Legowo, tapi sekarang tinggalnya di Bungah. Nah, dekat dengan Pasar Legi. Monggo barangkali ada yang mau mampir. Saya MI-nya dulu di sini juga di Al-Azhar, namun sejak Sanawiyah sampai kuliah sudah harus keluar, gitu nggih. Namun alhamdulillah sejak lulus dari S1 di IIKI Jakarta, saya lulus tahun 2004, langsung mengabdikan diri di Madrasah Aliyah Al-Azhar ini sebagai guru akidah dan guru faraid gitu. Besok kalian akan ketemu dengan saya dan akan saya ajar, nggih. Baik, kita mulai dulu. Kurikulum dan penjurusan ini yang akan saya bawakan tentang kurikulum dan penjurusan di MA Al-Azhar Sungon Legowo, Bungang Gresik. Nah, yang pertama ini yang perlu saya jelaskan di sini adalah visi madrasah kita. Visi Madrasah Aliyah Al-Azhar ini adalah terwujudnya insan yang beriman, berakhlakul karimah, unggul dan kompetitif. Perlu anak-anak lihat dengan seksama di sini terwujudnya insan yang beriman. Nah, beriman ini kita jadikan prioritas yang nomor 1, karena menurut kami beriman inilah yang bisa mencetak kader-kader remaja, kader-kader pemimpin yang akan datang, akan sukses di dunia dan juga di akhirat, yaitu dengan cara beriman. Apa beriman itu? Misalnya beribadah dengan benar dan baik, percaya bahwa ada Allah dimanapun kalian berada. Itu yang kami tekankan di madrasah ini dengan beberapa program-programnya, yaitu sholat duha, kemudian istighosa dan lain-lain, okay? Kemudian yang kedua setelah beriman adalah berakhlakul karimah. Akhlaknya anak-anak, tindak tanduknya anak-anak juga kami utamakan, karena seseorang yang sukses ketika dia tidak berakhlakul karimah, maka kesuksesannya tidak akan bertahan lama, gitu nggih. Karena orang sukses yang tidak berakhlak tidak akan disukai oleh banyak orang yang lain,
maupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu jadi prioritas kami, beriman dan berakhlakul karimah. Baru yang kedua, unggul itu bisa di bidang kalian masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang unggul di bidang kaligrafi, boleh silakan, meskipun matematikanya jeblok, tidak masalah, tapi dia punya unggul di bidang tertentu. Ada yang unggul di bidang penjas, bagus, meskipun dia tidak bisa ekonomi misalkan, tapi harus tetap mengikuti pembelajarannya ya. Kemudian harus kompetitif. Nah, ketika dia sudah unggul, maka dia juga siap berkompetisi atau berlomba, baik dengan temannya yang lain maupun baik dengan sekolah yang lain. Harapan kami seperti itu. Kemudian struktur pelajaran. Jadi nanti kalian di Madrasah Aliyah ini akan diberikan paket pelajaran yang memilih program IPA. Nanti penjurusannya akan saya terangkan berikutnya ya. Ini sementara kami tampilkan strukturnya saja dulu. Yang memilih IPA ini ada pelajaran di situ, bisa dilihat. Nah, ini ya. Yang IPS di sini. Bedanya dari IPA dan IPS terletak di nomor 19 sampai nomor 24. Dilihat yang saya beri tanda merah ini berbeda. Yang IPA, mata pelajaran peminatan yang harus dimiliki adalah matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan di IPS, wajib peminatannya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Beda nggih dengan di sanawiyah dulu. Kalau di sanawiyah kan pelajarannya IPA langsung jadi satu IPA, IPS langsung jadi satu IPS. Tapi kalau sudah di Aliyah sudah terpecah-pecah menjadi bidang mata pelajaran masing-masing. Nah, menurut kurikulum 13 di Aliyah juga harus memiliki pelajaran lintas minat. Jadi lintas minat juga harus disuguhkan. Kalau di IPA lintas minatnya berarti sosiologi dan ekonomi, ini yang warna biru. Yang di IPS ada biologi dan kimia. Ini juga kami suguhkan untuk anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, madrasah kami juga mempunyai beberapa program pengembangan, yakni yang pertama ada tahsinul Quran. Tahsinul Quran itu berarti anak-anak diajak belajar membaca Al-Quran yang lebih baik dan lebih benar. Kami datangkan guru-guru dari TPQ dan kerjasama MOU dengan mereka untuk mengajari anak-anak. Nanti anak-anak akan dipilah-pilah sesuai kelas kemampuan mengaji kalian. Kita masukkan di jam pembelajaran supaya lebih bisa kami pantau. Ada yang kemarin masuk kelas A atau unggulan karena sudah lancar. Ada yang B masih butuh bimbingan. Ada yang kelas C masih harus mulai awal lagi, itu ada gitu. Jadi tetap kami kawal sedemikian rupa supaya bisa ngaji semua nanti ketika keluar Aliyah. Atau bahkan yang sudah lancar di Qur'annya kelas A itu malah ada yang sudah menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah ada beasiswa tersendiri yang disediakan oleh madrasah kami, nanti bisa konfirmasi ya. Kemudian pengembangan yang kedua tata boga. Tata boga itu masak-masak, nanti kalian diajari, ini bagi yang perempuan, masak-masak, resep-resep tertentu itu sudah diprogramkan, dijadwalkan. Kemudian yang ketiga, ini program yang baru yang mudah-mudahan bisa direalisasikan karena juga masih program, masih diajukan. Mudah-mudahan ada otomotif, yakni otomotif menyupirnya atau drivingnya. Jadi yang laki-laki kami arahkan ke kemampuan pengembangan menyupir. Nanti kalau selama di Aliyah kalian bisa nyopir, nah lulus dari Aliyah kalian siap mengantarkan siapapun kemanapun. Nah itu ya, karena sudah siap dilatih di selama 3 tahun di Aliyah. Ini untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan tadi tata boga, kalau yang tahsin untuk laki-laki dan perempuan. Nah pembiasaannya sekarang, pembiasaan yang kita lakukan setiap hari adalah yang pertama sholat duha jamaah di sekolah. Namun karena pandemi ini online, jadi sholat duhanya kalian di
di rumah. Tadarus Al-Quran juga begitu, sesudah duha biasanya kita ngaji Al-Quran, kita jadwalkan nanti satu semester ini apa yang kita baca Qurannya harus tuntas gitu, nanti akan kita jadwalkan kembali. Kemudian ada jamaah duhurnya juga. Nah, namun dari pengembangan dan pembiasaan ini ada hal yang paling penting juga yang harus kita sajikan untuk anak-anak, yakni amanat Kementerian Pendidikan tahun 2021 bahwa selama pembelajaran berlangsung anak-anak harus diberikan pendidikan kecakapan hidup. Nah, alhamdulillah di Alia Al-Azhar ini pendidikan kecakapan hidupnya berupa pengembangan tadi, yakni cakap tata boga, kemudian cakap otomotif, kemudian cakap membaca Al-Quran gitu ya. Yang kedua, pendidikan moderasi beragama. Moderasi beragama nanti ada diterangkan sendiri oleh Pak Haji Pikul besok ya. Kemudian ada pendidikan penguatan karakter. Nah, pendidikan karakter ini berarti anak-anak dituntut untuk berkarakter. Berkarakter itu be yourself yang positif. Jadi menjadi diri sendiri yang positif, karakter bisa bertanggung jawab, karakter jujur, itu sudah mendarah daging gitu ya, karakter itu sudah mendarah daging dalam sifat seseorang, berarti jujur karena sudah terbiasa jujur. Dengan cara apa? Ujian, gak boleh nyontek, ya ndak nyontek, berarti karakter jujur dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan anti korupsi. Nah, anti korupsi ini bisa kita aplikasikan dalam penilaian. Penilaian tidak ada sing korupsi. Misalnya, Pak, aku ke ono nilai niku kok 100 padahal hasilnya 60. Wah, ndak bisa, guru-guru ndak bisa langsung ngasih nilai, harus sesuai dengan apa yang dihasilkan siswanya. Kemudian pendidikan anti narkoba ini sudah harus paten. Tidak boleh ada siswa satupun di madrasah ini yang terlibat dengan narkoba, karena ketika siswa tersebut terbukti memakai narkoba maka poin pelanggarannya sudah masuk 100 dan harus dikeluarkan gitu nggih. Kemudian yang keenam, berbasis kompetensi karakteristik lokal dan global. Di sini kami mengembangkan SBK, karakteristik lokal kebanggaannya Desa Legowo ini adalah kaligrafi. Nah, kaligrafi itu kita masukkan dalam struktur pelajarannya SBK supaya anak-anak bisa belajar kaligrafi di Madrasah Alia ini. Kemudian pendidikan implementasi HTGG Learning 4.0. Ini maksudnya pendidikan sekarang harus bisa melewati atau menggunakan aplikasi-aplikasi atau internet atau teknik atau media-media yang sudah ada sekarang. Jadi anak-anak dituntut mampu tidak hanya dalam game online saja, tapi mampu belajar meskipun lewat online, mampu mengaplikasikan internet ini atau menggunakan internet ini dalam hal-hal yang positif. Itu maksudnya HTGG Learning 4.0 okay? Sehingga guru-gurunya pun juga dituntut pinter komputer, pinter laptop, pinter HP gitu. Tidak hanya muridnya saja. Kita lanjut. Nah, setelah anak-anak melakukan beberapa program-program tadi, maka jelas ada penilaiannya di kurikulum K13. Maaf ini sosialnya kecoret ya, seharusnya agak ke kanan. Penilaian kurikulum K13 di semua jenjang pendidikan mulai MI sampai Alia sama. Apa saja yang dinilai? Yang pertama, sikap kalian. Sikap yang bagaimana? Dua macam, spiritual dan sosial. Jadi sikap spiritual kalian, ibadah kalian, kemudian tingkat kecerdasan spiritualnya, tahu agamisnya kalian, coro gampangane ngoten nggih. Agamisnya kalian itu dinilai. Salat duhai aktif ta mboten, salat duhuri aktif ta mboten, jawab salam atau tidak, terus poso atau tidak. Poso itu masuk ke sosial nggih.
Nah, itu ya. Yang kedua, sikap sosial. Bisa ndak kalian bekerja sama dengan temannya, lik wayahe musyawarah atau diskusi? Bisa ndak kalian berlaku jujur ketika ujian? Bisa ndak kalian disiplin dalam mengumpulkan tugas? Nah, itu dinilai oleh guru juga di penilaian sosial. Kemudian penilaian yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini dari materi, dari pelajaran. Contohnya ada ulangan harian, ada PTS, ada PAS atau PAT. Nah, itu juga termasuk penilaian pengetahuan. Yang pasti nilai harian juga itu lebih harus kalian ingat baik-baik atau kalian prioritaskan, karena ketika nilai harian kosong maka nilai akhirnya jelas akan kurang gitu nggih. Yang ketiga, penilaian keterampilan, praktek-praktek, tulisan-tulisan, hasil karya kalian itu termasuk keterampilan. Ini yang akan dinilai oleh guru selama kalian belajar di Madrasah Aliyah. Kita lanjutkan. Nah, peserta didik di Madrasah Aliyah Al-Azhar ini akan naik kelas ketika, nah ini harus diingat-ingat sampai kapanpun, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, harus mengikuti pembelajaran, okay? Kemudian yang kedua, sikap minimal baik. Jadi predikat sikap ini tadi. Nah, sikap ini, nilai sikap ini harus minimal baik, tidak boleh C. Siapa yang menilai? Semua guru. Jadi kalau nanti ternyata ada guru yang menilai sampean sikapnya C, maka harus ada tindakan, harus memperbaiki nilai. Entah itu bagaimana caranya, nanti kita komunikasikan dengan gurunya. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstra wajib pramuka minimal baik. Nah, berarti pramuka ini memang hukumnya wajib, namun karena pandemi kita belum mengadakan ekstra. Yang keempat, tidak memiliki nilai di bawah KKM. Jadi nilai kalian setiap pelajaran itu harus KKM. Kelas 10 75 nggih, kelas 11 76 dan kelas 12 77. Yang kelima, tidak memiliki jumlah poin pelanggaran antara 75 sampai 99%. Kalau ingin tahu poin-poin pelanggaran persentasenya ada di tembok ruang kelas di atas, itu nanti lebih detailnya gitu. Nah, ketika kalian ada pelanggaran itu, maka tidak bisa dinyatakan naik kelas. Kemudian yang keenam, jumlah kehadiran minimal 80% jam tatap muka, gak oleh bolosan, izin pun harus dengan waktu tertentu, tidak boleh izin terus gitu nggih. Nah, sekarang masuk ke penjurusan. Saya beri tips. Jadi bedanya di sanawiyah dengan di aliyah itu adalah salah satunya di penjurusan. Kalau di sanawiyah tidak ada penjurusan, anak-anak langsung dikelompokkan di kelas masing-masing oleh madrasah. Tapi kalau di aliyah ada penjurusan, ada jurusan IPA dan ada jurusan IPS. Kami suguhkan 2 jurusan itu. Nah, kalian akan diberi diberi angket. Nanti akan saya beri angket berupa Google Form, silakan diisi, silakan ditentukan mau ke jurusan apa, IPA atau IPS. Jadi nanti yang akan menentukan kalian masuk ke jurusan IPA atau IPS itu ada 4 hal nih. Yang pertama adalah angket pilihan kalian mau apa, karena penjurusan ini berhubungan dengan masa depan kalian atau cita-cita kalian mau yang mana, yang IPA atau yang IPS gitu. Kemudian yang kedua, kami lihat dari hasil tes akademiknya, kalian mampu di bidang apa. Kemudian yang ketiga, kami konsultasi dengan BK di sanawiyah. Kemudian yang keempat adalah keinginannya orang tua. Ini yang paling penting juga, jangan ditinggalkan. Jadi keempatnya inilah yang menjadi bahan pertimbangan kami nanti untuk menentukan kemana kalian nanti akan dikelaskan, apa masuk ke IPA atau masuk ke IPS gitu ya. Nah, tipsnya
tipsnya ini saya berikan. Yang pertama, tentukan cita-citamu dulu. Kalau belum punya cita-cita, mulai sekarang tentukan. Uang yang ndak punya cita-cita itu hidupnya akan ambiar, ndak karu-karuan, gak jelas. Nah, uang gak jelas kan dua cita-cita. Makanya setiap orang harus punya cita-cita. Baik cita-cita itu sesederhana mungkin. Misalkan saya pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, boleh silakan. Tapi kan ada cita-cita, sudah lumayan bagus daripada yang tidak punya cita-cita, akhirnya kehidupannya tidak karu-karuan. Nah, ini makanya harus ada cita-cita setinggi langit. Saya pengen jadi presiden, boleh silakan. Dari presiden itu kan akhirnya kan semangat belajar supaya bisa menjadi presiden. Yang kedua, pelajaran yang paling disukai. Pelajaran apa yang paling kalian sukai? Misalkan saya suka hitung-hitungan, saya suka ekonomi, ngitung duit, seneng mulai. Enggak apa-apa, berarti nanti kalian akan diarahkan ke IPS. Kemudian yang ketiga, bakat yang dipunyai. Saya punya bakat meretel-mereteli barang-barang misalnya, berarti dia bakatnya di teknik ya. Teknik itu pretel-pretelan. Nah, itu berarti nanti diarahkannya ke IPA. Kemudian nomor 4, jadi diri sendiri. Jangan ikutan teman. Tidak boleh ikut-ikutan teman, harus tahu dirinya, kemampuannya di mana. Kemudian yang terakhir adalah restu orang tua. Ini juga paling penting. Ketika kita akan merancang masa depan, kemudian direstui oleh orang tua, insya Allah ridho Allah juga akan mengalir. Tapi kalau tidak direstui orang tua, jangan berharap Allah meridhoi langkah kita. Gitu nggih. Nah, proyeksi jurusannya sekarang. Anak-anak yang akan masuk ke IPA besok, ancer-ancer iki, maka program kuliah fakultasnya adalah seperti ini. Jenis pekerjaannya juga seperti ini nih ya di IPA. Ada kedokteran, ada farmasi, kesehatan, arsitektur, kehutanan, bioteknologi, teknik informatika dan lain-lain yang mampu di sini. Tapi anak-anak yang mampu atau yang berminat di IPS, maka jenjang pendidikan atau fakultasnya ketika dia kuliah adalah bisa milih di sini. Ini tentukan dari cita-cita kalian pengen apa. Lah inilah yang harus kalian lewati dulu. Saya pengen besok menjadi administrator bisnis misalkan, yang ngatur-ngatur bisnis. Nah, maka harus ke IPS gitu, supaya lebih memudahkan nanti, meskipun nanti pada akhirnya juga Allah yang menentukan kemana kalian akan berpijak ya. Tapi kita harus tetap berikhtiar atau berusaha. Ini dokter ini ganteng dan cantik. Ini juga para pengacara ganteng-ganteng, tidak ada yang cantik ya. Oh iya ya, salah saya ngambil gambarnya. Nah, yang terakhir, sukses itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari sekarang gitu nggih. Kapan lagi? Jangan dimulai dari orang lain, ya harus dari diri kita sendiri. Kalau kita kepingin sukses, kita mulai saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi orang sukses dengan dimulai belajar bersungguh-sungguh di Madrasah Aliyah Al-Azhar gitu nggih. Alhamdulillah, semoga cita-cita kalian senantiasa diridhoi oleh Allah. Amin. Demikian yang dapat saya sajikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti saya kirim link penjurusan, kalian ikuti ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.